Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema kunci untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena ternyata penyertaan Tuhan itu memang diberikan cuma-cuma kepada kita semua. Demikian juga keselamatan diberikan kepada kita semua dengan gratis. Tetapi tidak serta-merta itu akan terjadi pada semua orang keselamatan, begitu juga dengan penyertaan Tuhan. Tentunya ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kita mau menerima Tuhan Yesus, baru kita menerima keselamatan itu. Bapak Ibu tahu kalau orang yang tidak percaya, apakah dia mendapatkan keselamatan? Tentunya tidak, karena Tuhan tidak pernah memaksakan. Tuhan memang berkata, datanglah kepadaku. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa setiap orang untuk datang. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap manusia itu free will, kebebasan untuk memilih. Demikian juga untuk mendapatkan penyertaan Tuhan ini. Kita tadi sudah membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sini ada sebab akibat. Jadi kalau kita mau berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dan kita melakukan, bukan hanya berpikir, tetapi juga kita melakukan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita terima, dan yang kita dengar, dan kita lihat, dan kita melakukan semuanya itu, barulah kita mendapatkan penyertaan dari Allah yang menjadi sumber damai sejahtera itu. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan adanya sebab akibat. Dan ini sebab yang harus kita lakukan memang tidak mudah dilakukan. Tetapi akibatnya itu kebaikan, karena akibatnya adalah Allah yang menjadi sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita semua, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi apa? Kita harus berpikir dan melakukan yang tadi itu. Saya akan lanjutkan. Yang menjadi sebab dan akibat. Sebabnya, pikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Lalu kita juga harus melakukan semua hal yang sudah kita pelajari, yaitu firman Tuhan. Kita juga sudah menerima dengan hati terbuka. Kemudian kita sudah mendengar dan juga kita melihat kesaksian-kesaksian para pendahulu kita di dalam Alkitab. Baru kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara semua ingin hidupnya selalu disertai Tuhan. Ada yang enggak mau disertai? Tadi pujian yang pertama tadi mengatakan ya, aku tidak mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Itu karena
Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita kupas satu persatu. Pikirkan semua nggak muncul deh. Semua yang benar. Semua yang benar itu lawannya apa? Salah. Salah. Jadi kita harus memikirkan yang benar, yang tidak salah, yang tidak bohong, yang tidak bukan pikiran dusta, bukan manipulasi. Manipulasi itu etok-etok dan juga fitnah. Masih banyak lagi yang pikiran yang tidak benar ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa memberikan contoh yang lain yang tidak benar itu seperti apa. Kemudian lanjut, mulia. Kita harus pikirkan semua yang mulia. Lawannya mulia itu apa? Hina, rendah, memalukan. Jangan pikirkan yang cabul, murahan, dan tidak bermartabat. Saya harap di sini nggak ada ya yang seperti ini ya. Lanjut, Dek. Kemudian adil. Kita harus berpikir secara adil, fair. Kalau kita ini jadi orang itu yang fair dong. Jangan egois, mau-maunya sendiri. Jadi tidak boleh curang, tidak diskriminatif, tidak tamak, ataupun tidak adil. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya, yang suci. Pikirkan yang suci. Yang suci itu apa? Tidak cemar atau najis. Bukan pikiran yang penuh dengan hawa nafsu duniawi, pornografi, atau keinginan kotor lainnya. Lanjut, Dek. Pakai ini bisa. Kemudian selanjutnya, pikirkan yang manis. Lawannya yang manis itu pahit. Jadi kita jangan menyakiti orang lain, jangan mudah mengumbar amarah, kebencian, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan di dalam pikiran kita itu segala sesuatu yang menyenangkan hati orang lain. Dengan menyenangkan hati orang lain, kita menyenangkan hati Tuhan. Kemudian sedap didengar. Kita harus berpikir yang sedap didengar, bukan yang tidak enak didengar, yang memalukan, aib orang lain, gosip. Ya, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Lalu kebajikan. Kebajikan lawannya kebejatan moral. Saya yakin semua yang di sini tidak ada yang melakukan apa ya, yang moralnya bejat, jauh-jauh lah dari kita semua yang di sini. Lanjut, yang patut dipuji, tidak tercela. Jangan berpikir hal-hal yang membuat nama Tuhan dan diri kita sendiri atau keluarga menjadi tercela. Tetapi sebaliknya kita harus memikirkan apa nih yang membuat keluarga kita bangga. Apa yang bisa membuat diri kita bangga menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Bukan malah mempermalukan diri sendiri. Itu tadi soal berpikir. Kemudian lanjut, yang melakukan semua hal yang apa? Sudah dipelajari. Ajaran yang sudah disampaikan oleh Paulus. Dan yang sudah diterima, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang sudah diterima
dalam hati. Ketika kita membuka hati kita, berarti kita menerima Tuhan Yesus, menerima firman Tuhan. Dan selanjutnya yang sudah didengar, yaitu apa? Kesaksian hidup Paulus. Luar biasa, kesaksian hidup Paulus itu yang dari tadinya menganiaya jemaat Tuhan, kemudian dia dijamah Tuhan dan dia bertobat, dia melayani Tuhan dengan taat dan setia. Bisa kita lihat teladan hidup Paulus dalam kesehariannya tentang imannya yang tidak hanya berhenti pada pikiran, namun dia juga melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Apa harapan Paulus dalam tulisannya surat pada jemaat di Filipi ini? Tentunya ini bukan hanya untuk jemaat di Filipi, tetapi juga untuk semua umat Tuhan, semua orang percaya, termasuk kita semua yang ada di Boyolali ini, dan juga di seluruh dunia. Yang ingin Paulus tegaskan adalah adanya penyertaan Allah yang nyata. Ini loh, kalau kamu berpikir yang baik-baik, yang manis-manis, bukannya yang rusuh-rusuh, yang neko-neko, dan kamu melakukan, kamu akan disertai Tuhan. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara kalau perjalanan hidup kita ini disertai Tuhan. Kita mungkin tidak punya utang. Itu yang membuat kita ringan dalam hidup, menjalani hidup, melangkah. Kalau orang punya utang, pasti bangun pagi itu sudah pusing duluan, udah aduh bagaimana. Tetapi kalau kita disertai Tuhan, kita akan dicukupkan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan mencukupkan. Tentunya berbeda dengan apa yang kita inginkan ya. Kalau sebatas kebutuhan, Tuhan pasti akan perhatikan. Tetapi ya itu, balik lagi, kita harus berpikir yang baik-baik, berpikir positif, dan melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan sampaikan suatu ilustrasi. Kita itu harus berpikir semuanya dan kita harus melakukan semuanya. Ada seorang atasan yang memberikan perintah kepada bawahan. Nanti kalau kamu sudah selesai kerja, kamu sebelum pulang, kamu pastikan semua keran air dimatikan. Lalu pintu toilet semua harus ditutup. Matikan listrik, matikan AC, matikan lampu maksud saya, dan yang ruang tengah saja yang dinyalakan. Kalau kamu keluar, tutup rolling door dengan rapat, lalu digembok. Serahkan kuncinya ke satpam. Itu perintah atasan kepada bawahan. Bayangkan kalau dia melewatkan satu saja dari pesan atasannya ini. Misalnya dia tidak mematikan atau tidak memeriksa keran air. Padahal tadi ada yang menyalakan keran. Tentunya akan terjadi pemborosan. Bukan cuma itu, kalau itu ada di lantai atas dan mampet, itu yang lantai bawahnya bisa banjir semuanya. Begitu juga kalau AC tidak dimatikan, ya lupa matikan AC. Bisa korslet, terjadi kebakaran. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi, kita itu harus benar-benar dengar-dengaran firman Tuhan dan kita melakukan. Sebenarnya tidak sulit ya Bapak Ibu, tapi kembali lagi. Roh penurut, daging lemah. Selama kita masih manusia, itu akan terjadi. Tetapi kita harus kembali lagi kepada ayat firman ini, bahwa kita harus senantiasa memikirkan yang baik-baik, yang positif, dan melakukannya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak pantas untuk dilakukan. Kita sebagai anak Tuhan nanti akan mempermalukan Tuhan dan mempermalukan
diri kita sendiri. Jangan dikira apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan tidak lihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melakukan, bahkan kita lagi berpikir aja Tuhan tahu. Kalau dalam bahasa Jawa itu, mobah musik ing ati menungso kuwi Gusti Allah pirsa. Nah, baru di dalam hati saja Tuhan sudah lihat. Itu yang saya bagikan pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya, puncak dari ketaatan adalah melakukan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bisa dibayangkan kalau kita hidup tapi seperti orang mati. Jadi kita hanya seperti zombie. Kemudian yang kedua, jangan hanya berhenti pada mendengar dan mengetahui firman Tuhan saja, tetapi lakukan. Saya rasa firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita merenungkan firman ini dengan lagu pujian.